Pertama di Kompas Petang, Saudara, gempa dengan magnitudo 6,1 di Malang, Jawa Timur merusak sebagian besar bangunan di kota dan Kabupaten Malang, termasuk bangunan sekolah. Salah satu bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah adalah Gedung Madrasah Aliyah Negeri 2 Turen. Gedung Madrasah Aliyah Negeri 2 Turen ini berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bagian atap sekolah terlihat mengalami kerusakan yang parah. Sebagian atap gedung di sebagian ruang kelas bahkan roboh dan perlu mengalami perbaikan yang cukup besar. Total ada 9 ruang kelas termasuk ruang laboratorium yang hancur akibat gempa. Tercatat ada 22 kecamatan di Kabupaten Malang yang mengalami dampak cukup parah akibat gempa. Di Dusun Kerajaan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, puluhan rumah rusak parah, bahkan ambruk. Setidaknya lebih dari 1.000 bangunan mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi Sabtu siang kemarin. Sebagian warga juga memilih untuk mengungsi ke tempat kerabat terdekat mereka karena kondisi rumah mereka yang rusak dan juga masih trauma. BMKG sempat mencatat adanya gempa susulan dengan magnitudo 5,3 pada Minggu pagi. Gempa susulan terjadi selama 9 kali. Bumi yang terjadi tadi pagi merupakan masih bagian dari gempa bumi susulan yang terjadi di hari Sabtu siang. Gempa bumi tadi pagi dirasakan di wilayah Malang Raya dengan kekuatan 5,3 skala Richter. Memang awalnya 5,5 terus diupdate menjadi 5,3. Gempa bumi itu juga tidak menimbulkan tsunami. Jadi sejauh ini berdasarkan catatan kami dari BMKG Stasiun Geofisika Karangkates itu tercatat ada 9 kali gempa bumi susulan. Untuk membantu membersihkan puing-puing gempa di sejumlah wilayah terdampak gempa di Malang, Jawa Timur, TNI menurunkan puluhan anggotanya. Ada sekitar 55 anggota TNI diterjunkan untuk membantu membersihkan puing bangunan yang roboh akibat gempa. Salah satunya di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Turen, Malang, Jawa Timur. Anggota TNI yang diterjunkan ini berasal dari Koramil Turen dan juga berasal dari beberapa koramil terdekat. Mengerahkan dari Koramil Turen 0814 Turen dengan dibantu oleh Koramil tetangga ataupun Koramil Bulelawang dan Gondangdi sekitar 55 orang untuk kami membantu dalam kegiatan ini. Untuk dampak dari gempa bumi yang kemarin, yang paling besar ataupun yang paling parah kondisinya di Mandua ini. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, Saudara, perbaikan dan pembersihan sisa puing pasca gempa dilakukan ratusan personil gabungan dari BPBD, TNI, dan juga Polri. Sejumlah posko bantuan juga mulai disiapkan saat ini. Beberapa posko itu ditempatkan di daerah yang mengalami dampak paling banyak, seperti di Kecamatan Wates dan juga Binangun. Dari data BPBD, ada lebih dari 100 rumah warga yang rusak ringan, serta 6 rumah warga rusak berat. Sementara 12 orang mengalami luka akibat bencana gempa bumi kemarin. Kita langsung meluncur ke lokasi beberapa titik-titik secara keseluruhan. Tadi malam sudah terdata ada 13 titik rumah. 13 titik itu yang 8 kondisinya ringan, kemudian yang 2 sedang, yang 1 agak berat. Termasuk juga ada sekolah dari Madrasah Hidayah itu di Hidayatullah Saranetan.
Warga Lumajang, Jawa Timur yang wilayahnya juga terdampak gempa meminta pemerintah setempat menerjunkan alat berat untuk melakukan pembersihan puing-puing rumah yang ambruk. Menurut warga, keberadaan alat berat bisa dapat mempercepat proses pembersihan puing bangunan yang rusak akibat gempa. Warga yang berada di Kecamatan Tempur Sari, Lumajang mengatakan saat ini ada sekitar 360 rumah lebih yang mengalami kerusakan. Sebetulnya alat berat Pak, kalau manualan ya sekiranya itu mencapai apa ya Pak? Bulan Pak. Berapa bulan-bulan Pak kan gitu. Tapi kebutuhan alat berat dan itu yang diharapkan masyarakat sini Pak. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau langsung lokasi sekolah MAN 2 yang terdampak gempa bumi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam tinjauan ke lokasi bencana, Gubernur meminta pendataan secara tepat dan juga memprioritaskan penanganan tempat ibadah, layanan kesehatan, dan juga pendidikan yang terdampak gempa. Jadi kita ingin memastikan bahwa proses identifikasi berseiring dengan proses evakuasi pada saat tanggap darurat ini kita maksimalkan. Karena besok ini insya Allah masuk bulan Ramadan, maka yang saya pesankan antara lain fasilitas ibadah, apakah musola ataukah masjid, kalau rusak-rusak ringan bisa segera dilakukan proses perbaikan. Pak Pangdam juga menyampaikan bahwa timnya di jajaran Kodim, jajaran Korem, bahkan di batalion, kalau di sini ada Diviv 2 Kostrad, itu juga akan digerakkan untuk melakukan perbaikan secepatnya. Tapi kalau rusaknya itu sedang sampai dengan berat, tentu harus dilihat konstruksinya.